Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya Ahmad Suryafani, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10.33 yang berasal dari SD Negeri Guntung, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, akan mengupas lebih mendalam tentang modul 2.1 serta koneksi dengan materi-materi sebelumnya, dipandu dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang terakhir, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Testimoni atau pernyataan saya terkait 3 pertanyaan pemantik yang sudah saya sebutkan di awal tadi, maka jawaban saya atas pertanyaan 1, yakni sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, pemikiran saya pun berubah. Saya harus betul-betul menuntun murid bukan berdasarkan cara mengajar yang sudah menurut saya nyaman, akan tetapi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Jawaban dari pertanyaan 2, perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, bahwasanya murid merupakan insan yang unik dan istimewa, serta memiliki hak untuk terpenuhi kebutuhan belajarnya. Salah satu cara yang tepat adalah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, inilah pernyataan saya terkait pertanyaan nomor 3, yakni saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan merupakan perwujudan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Dinamika yang terjadi di kelas merupakan proses pembelajaran yang efektif bagi murid. Mereka akan bertumbuh dengan kondisi yang bahagia lahir batinnya. Adapun lingkup pembahasan yang coba saya uraikan terkait tugas koneksi antar materi modul 2.1, yang pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan yang keempat, menjelaskan pula bagaimana kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sesuai dengan lingkup pembahasan yang pertama, yang akan kita bahas adalah terkait kesimpulan. Ada 3 hal yang ingin saya simpulkan. Yang pertama tentang definisi, yang kedua kebutuhan, dan yang ketiga adalah strategi. Baiklah, definisi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Apa saja kebutuhan murid? Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yakni kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Dan yang ketiga, bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan atas kebutuhan belajar murid yang diketahui dari asesmen diagnostik, kemudian dikembangkan melalui rancangan pembelajaran menggunakan strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terdefinisi dengan jelas dan juga dipahami oleh murid, serta hasil pencapaiannya terukur melalui penilaian yang berjenjang dan berkelanjutan.
Lingkup pembahasan yang kedua terkait dengan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa kebutuhan belajar murid dengan cara melakukan diagnosa melalui penilaian awal atau asesmen diagnostik. Hasil diagnosa tersebut dituangkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sehingga didapat tujuan pembelajaran dan strategi yang terdefinisi dengan jelas dan dapat dipahami oleh guru dan murid. Kemudian tahap terakhir adalah pelaksanaan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaksanaan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk semangat belajar. Tentunya hal ini diwujudkan melalui manajemen kelas yang efektif. Hal ini sebagai antisipasi dari dinamika prosedur, rutinitas, metode pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah proses penilaian yang berkelanjutan dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang akan mendatang. Lingkup pembahasan yang ketiga terkait dengan pembuktian efektivitas, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Suatu keniscayaan tentunya. Seperti yang kita ketahui bahwa murid merupakan pribadi yang unik, memiliki kebutuhan dasar, gaya belajar, minat dan kesiapan belajar yang berbeda-beda pula. Keseluruhan realitas tersebut hanya mampu diakomodasi melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Senada dengan teori kontrol, bahwasanya dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid mampu mengontrol dirinya dan merupakan win-win solution atas penetapan tujuan pembelajaran. Murid akan menjadi dirinya sendiri dan merdeka. Tentu hal ini adalah penerapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya lahir batin. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid juga akan mudah memahami materi dan mereka tidak terbebani dengan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya. Walaupun masih belum mencapai pemahaman yang maksimal, maka guru atau pendidik dapat memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. So, pembelajaran berdiferensiasi pasti oke. Tibalah kita pada lingkup pembahasan yang terakhir, yakni koneksi materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Konklusi dari koneksi antar materi yang sudah saya sebutkan tadi dapat dijabarkan sebagai berikut. Kita sudah memahami dan memaknai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendasari setiap langkah yang kita ambil untuk menghambakan diri kita sebagai pendidik kepada murid. Pernyataan tersebut bukan hanya terucap di bibir dan hanya sekedar untuk diketahui saja, akan tetapi diwujudkan melalui nilai-nilai yang kita yakini dan peran yang kita jalankan sebagai seorang guru penggerak. Buah pemikiran yang kita tuangkan bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan membuat visi guru penggerak yang diturunkan melalui prakarsa perubahan. Kemudian diejawantahkan menggunakan alur bagja. Hal ini dilaksanakan semata-mata demi perwujudan murid yang berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila.
dalam rangka membangun budaya positif di kelas dan di sekolah. Sebuah keharusan dan menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang berbudaya positif yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajarnya. Kemudian memastikan juga setiap murid tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses pembelajaran. Bukti dari terpenuhinya kebutuhan mereka. Sebagai jawaban untuk mengimplementasikan pemenuhan dari kebutuhan belajar murid tersebut adalah dengan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Maka tugas guru tidak lain ialah menuntun dan memastikan murid-muridnya merdeka dalam belajar serta mencapai hakikat belajar itu sendiri di tiap prosesnya. Itulah tadi uraian saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul yang lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.